Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan semuanya. Baik, Pad- Pak. Pada hari ini kita akan melanjutkan materi dari mata kuliah Survei Polistris lanjut ya. Jadi saya izin untuk share screen rekan-rekan apakah kelihatan presentasi dari saya. Kelihatan, Pak. Oke, jadi di 3 minggu terakhir pertemuan kita di mata kuliah Survei Polistris lanjut, fokus dari pembelajaran kita adalah menyelesaikan materi untuk CLO yang terakhir, yaitu penentuan luas dan volume, di mana pada minggu ini kita akan membahas tentang konsepsi dasar dalam melakukan perhitungan luas ya. Kemudian di 2 minggu selanjutnya, minggu 13 dan minggu ke-14, itu kita bahas untuk perhitungan volume ya. Oke, oke. Jadi kita bisa melihat di sini mempelajari terlebih dahulu apa itu luas itu ya. Luas suatu wilayah merupakan luas pada bidang datar dalam objek yang dipetakan pada bidang X dan Y tanpa ada unsur ketinggian. Kondisi di lapangan yang tidak datar atau tidak beraturan tersebut diproyeksikan ke bidang datar sehingga yang ditampak dalam gambar adalah bidang X dan Y. Akibat proyeksi tersebut, luas di gambar tampaknya lebih kecil daripada luas di lapangan. Ya. Jadi, maksud dari statement ini adalah suatu bidang atau luasan yang kita ukur di lapangan itu adalah representasi dari sebuah luasan pada bidang yang diproyeksikan pada sebuah bidang datar. Ya, misalkan di sini kita ingin melakukan perhitungan luas bidang ya. Katakanlah ilustrasi di sini ada bidang yang dapat dibatasi titik A, B, C, dan D ya. Misalnya bidang ini itu berada di suatu medan yang tidak mendatar atau miring, maka tetap konsepnya adalah pengukuran luas itu adalah pengukuran bidang di mana titik A, B, C, dan D itu berada pada satu bidang yang sama. Ya, untuk pekerjaan itu kan kita bisa melakukan proyeksi ya ke bidang datar. Sehingga yang kita ukur sebenarnya itu adalah A aksen, B aksen, C dan D. Dalam menghitung suatu daerah dapat digunakan berbagai macam cara ya. Yang pertama adalah kita bisa menyelesaikannya dengan metode matematis. Kita bisa melakukan perhitungan dengan cara koordinat ataupun dengan trapezoidal rule ya. Jadi ini nanti saya jelaskan bagaimana suatu wilayah atau bidang itu bisa diselesaikan dengan metode perhitungan koordinat titik-titik pada suatu poligon. Poligon di sini maksudnya adalah fitur geospasial dasar yang berupa area ya, yang terhubung dari titik-titik yang saling berhubungan membentuk suatu wilayah atau wilayah suatu area. Kemudian yang kedua adalah dengan metode trapezoidal rule ya, aturan trapesium. Ya. Seperti yang kita ketahui, aturan trapesium adalah menggunakan rumus trapesium dasar ya, dengan cara menjumlahkan eh, menjumlahkan total jumlah sisi yang sejajar, kemudian dikalikan dengan eh, lebar, kemudian dibagi dua. Kemudian metode yang kedua adalah metode grafis, itu kita bisa menggunakan bantuan bujur sangkar, ataupun bisa juga menggunakan bantuan segitiga. Dan yang terakhir adalah metode mekanis. Metode mekanis ini saat ini sudah mulai ditinggalkan, tapi dalam beberapa kasus tertentu masih digunakan ya. Salah satu implementasi ketika kita menggunakan metode mekanis adalah dengan menggunakan planimetrik sederhana. Tapi dengan adanya sekarang teknologi scanner, kemudian kemudahan dalam melakukan georeferencing atau rektifikasi, maka alat
mekanik seperti planimeter sederhana ini sudah mulai ditinggalkan. Dari ketiga metode ini, metode yang paling sering digunakan adalah metode koordinat, di mana ketika kita menggunakan perangkat lunak CAD seperti AutoCAD atau perangkat lunak SIG seperti ArcGIS atau Quantum GIS, perhitungan suatu luasan atau area itu bisa kita hitung dari koordinat titik-titik pada poligon yang kita hitung luasnya. Oke, konsep dasarnya seperti ini rekan-rekan. Untuk yang metode matematis dengan cara koordinat adalah misalkan ada sebuah bidang, ya bidang ini berupa poligon dengan 42 titik, ya. Titik 1, 2, 3, dan 4. Ya. Masing-masing titik 1, 2, 3, 4 ini memiliki koordinat. Ya. Koordinat yang diproyeksikan terhadap sumbu absis, ya A, B, C, D, dan sumbu ordinat sebenarnya. Sumbu ordinat ke sumbu Y. Kita bisa lihat di sini, secara grafis, ya kita itu kan ingin menghitung eh, segi 4 ini ya, 1, 2, 3, dan 4 ini ya. Sehingga untuk mempermudah dalam perhitungan, kita perlu menghitung beberapa luasan, yaitu luasan 1, 4, C, A, ya, sebagai trapesium yang pertama ya. Jadi yang bentuk ini, 1, 4, C, A. Kemudian kita juga perlu menghitung luasan 4, 3, D, C, ya. 4, 3, C, DC ya. Sehingga kita secara keseluruhan sudah dapat melakukan perhitungan luas A, 1, 4, 3, dan D. Nah, ini adalah perhitungan luasnya. Luas yang bangun A, 1, 4, 3, D. Karena kita memerlukan hanya luas yang berada di poligon 1, 2, 3, 4, maka luasan yang tadi itu perlu dikurangkan dengan trapesium 1, 2, BA dan trapesium 2, 3, DA. Ya, jadi total dari trapesium yang besar ini kurangi trapesium yang ada di bawahnya, sehingga akan menghasilkan suatu area dengan luasan 1, 2, 3, 4. Nah, dengan menggunakan metode koordinat, sebenarnya konsep dasarnya, kalau kita lihat di sini kan perhitungannya terkesan rumit ya. Sebenarnya, menghitung luasan yang selanjutnya saya sebut ini sebagai A1, itu adalah hasil dari penjumlahan dua trapesium dikurangi penjumlahan dari dua trapesium yang di bawah. Sehingga di sini yang Y1 plus Y4 dikali X4 min X1 itu adalah kita menghitung jumlah sisi sejajar. Jumlah sisi sejajar itu kan 1A, kemudian 4 ke C ya. Kemudian kita jumlahkan berarti kan nilainya sama dengan Y1 tambah Y4. Kita jumlahkan dikalikan tinggi. Tinggi itu kan berarti X, X4 kurangi X1. Ya, kemudian bagi 2. Nah, sehingga ini sama ini. X4 min X1 bagi 2. Ya, gimana kali enggak? Waalaikumsalam. Ada yang ditanyakan? Oh, enggak ada ya. Ataukah suara saya terputus? Masih connect ya? Masih, Pak. Oke, terima kasih. Nah, kemudian juga kita perlu menghitung luasan yang trapesium 43 DC. Ya, sama. Berarti Y, Y3, Y3 ditambah Y4, ya, kemudian dikalikan dengan, apa namanya ini, X3 min X4, dikalikan, kemudian dibagi 2. Oke. Nah, sehingga kita akan mendapatkan luasan trapesium yang kedua. Kemudian dikurangkan dengan trapesium yang ada di bawahnya. Ya, berarti kita menghitung luasan trapesium yang kecil ini dan trapesium yang kecil ini. Ya sama. Berarti ini Y2 plus Y1
ya. Kemudian dikalikan dengan YB min YA, hasilnya kemudian dibagi 2. Ya sama ya. YB min YA itu maksudnya Y2 min Y1 dan seterusnya. Jadi rumus dasar awal itu adalah perhitungan dari dua trapesium besar dikurangi dua trapesium kecil ya. Yang selanjutnya untuk proses ke bawahnya ini adalah proses bagaimana penyederhanaan persamaan yang di atas ya. Sehingga rumus dasarnya akan diperoleh sebagai berikut, di mana luasan suatu poligon yang akan kita ukur ya sebagai A1 atau AT gitu ya, diperoleh dari X1 kali Y2 min X2 kali Y1 ditambah X2 kali Y3 min X3 kali Y1 yang hasilnya kemudian ditambahkan lagi dengan X3 kali Y4 min X4 kali Y3 ditambahkan lagi dengan X4 kali Y1 min X1 kali 4. Kemudian hasil keseluruhannya dibagi dengan 2. Dari sinilah kemudian kita akan mendapatkan secara umum dapat disimpulkan bahwa untuk menghitung luas poligon sebanyak n buah titik dapat digunakan perumusan berikut ini ya. Di sini ada tanda mutlak untuk menghindari luas yang negatif. Ya. Jadi untuk menghitungnya itu sama dengan X1 dikali Y setelah 1 berarti 2 dikurangi X berikutnya X2 kali Y1. Jadi alurnya X1 ke Y2 kemudian X2 ke Y1 ya. Begitu saja ditambah dengan yang berikutnya X2 kali Y3 min X3 kali Y2 ditambah X3 kali Y4 min X4 kali Y3 dan seterusnya sampai Xn kali Y1 min X1 kali YN. N di sini adalah jumlah titik poligon. Kalau yang tadi kita gunakan sebagai dasar dalam membuat persamaan rumus itu adalah 4 buah titik poligon untuk menghitung suatu area berbentuk segi 4. Nah, rumus dasarnya adalah seperti itu. Ya, jadi untuk lebih mempermudah pemahaman, teman-teman bisa memperhatikan di sini. Jadi X1 ke Y2 ya, kemudian X2 ke Y1 ya. Kemudian berikutnya ketika X2 itu ke Y3 ya, kemudian X3 ke Y2 dan seterusnya. Ya, jadi ini ke sini, ini ke sini. Jadi kayak apa namanya? Kali silang gitu ya. Untuk mempermudahnya, ini kan berurutan 1 2 2 1, 2 3 3 2, 3 4 4 3, kemudian 4 1 1 4. Metode yang berikutnya dari cara berikutnya dari metode matematis adalah dengan metode trapezoidal surul. Sama. Pada prinsipnya ini menggunakan metode trapezoidal, akan tetapi ini ditujukan untuk perhitungan pada eh, peta Hartwell ya, atau peta cetak ya. Metode trapezoidal surul ini biasanya digunakan untuk daerah yang tidak teratur. Prinsip perhitungan metode ini mirip dengan metode koordinat dari segi bentuk yang diasumsikan yaitu trapesium ya. Kalau kita menggunakan perangkat lunak CAD atau SIG, itu koordinat di sepanjang garis ini itu akan teridentifikasi. Tapi bagaimana kalau kita menghitung koordinat luasan wilayah pada peta cetak atau eh, peta konfig analog yang kita dapatkan ya, sehingga di sini kita perlu menghitung pendekatan dari perhitungan luasnya ya. Jadi untuk bentuk seperti ini, misalnya pesisir pantai yang dibatasi pada garis tepi peta, maka kita harus menghitung luasan A1, A2, A3, dan A4. Ya. Untuk menghitung luasan ABC, D, ya, yaitu A, B, C, dan D, maka terlebih dahulu dibagi dalam beberapa ruas trapesium dengan tinggi atau offset trapesium sama atau L besar.
Jadi dari D ke sini, dari sini ke sini, dari sini ke sini, dan dari sini ke C itu jaraknya sama. Maka luas ABCD merupakan jumlah dari A1, A2, A3, dan A4, di mana untuk menghitung luasan A1 kita menggunakan persamaan trapesium ya. L itu adalah jarak antar luasan ya, luasan bidang ya, yang dianggap sebagai tinggi atau offset. Kalau tinggi kita akan asumsinya adalah terkait elevasi ya. Jadi saya sebut di sini L-nya itu adalah offset ya. Jadi offset offset dikalikan dengan H1 plus H2. H1 plus H2 ini adalah jumlah sisi yang sejajar ya. Kemudian hasilnya dibagi dua. Kita akan mendapatkan luasan A1. Itu juga untuk A2 sama. Offset dikalikan dengan jumlah dari H2 plus H3 yang hasilnya kemudian dibagi dua. Begitu juga untuk A3 juga sama. Offset dikalikan jumlah dari H3 plus H4 dibagi dua. Dan yang terakhir A4 itu juga kita peroleh dengan cara offset dikalikan H4 plus H5 yang hasilnya kemudian dibagi dua. Ketelitian luas ABCD dapat semakin besar apabila dalam penentuan ruas-ruas tersebut semakin mirip dengan bentuk trapesium sempurna ya. Jadi kalau jarak offsetnya itu semakin kecil atau semakin pendek atau disesuaikan dengan penampakan dari garis batas wilayah, maka itu akan meningkatkan ketelitian hasil perhitungan luasan. Cara ini memungkinkan didapatkan offset L yang tidak sama, namun demikian prinsip perhitungan dengan perumusan trapesium dapat dilakukan. Ini contohnya kita bisa meningkatkan ketelitian hasil pengukuran luas dengan merapatkan jarak antar trapesiumnya atau mengecilkan nilai offsetnya yang disesuaikan dengan penampakan dari garis area luasnya. Sebagai contoh untuk gambar tersebut, model pembagian luas dapat dilakukan dengan metode berikut. Ya, ini contoh luasan metode trapezoidal lurus, di mana untuk L1 dan L seterusnya itu disesuaikan dengan bentuk dari luasan yang diukur. Kalau yang tadi kan relatif general ya. Jadi ini seharusnya berbentuk ber, apa, bergelombang, kita tarik garis lurus ya. Ini juga sama. Tapi kalau seperti ini, dia akan menghasilkan ketelitian luasan yang lebih baik. Kita beralih ke metode yang kedua adalah metode grafis. Kalau metode matematis berarti kan untuk menghitung luasnya kita perlu adanya perhitungan matematika. Tapi kalau metode grafis itu untuk menyelesaikan permasalahan perhitungan luasnya perlu kita selesaikan dengan menggunakan model-model bangunan sederhana ya yang bisa digunakan untuk menghitung suatu luasan. Metode grafis yang pertama adalah menggunakan bantuan bujur sangkar. Cara ini menggunakan bantuan bujur sangkar atau kertas milimeter, di mana kertas milimeter itu memiliki luasan grid yang seragam ya, misalnya 1 milimeter. Dan setiap kotak besar itu ukurannya adalah 1 sentimeter. Daerah yang akan dihitung luasnya terlebih dahulu digantikan dalam skala tertentu. Gambar dengan skala tersebut diplot pada kertas milimeter. Hitung berapa banyak kotak yang masuk dalam gambar tersebut dan jumlahkan kotak tersebut, dihitung luasnya dan dikalikan dengan skala gambar untuk mendapatkan luas yang sebenarnya di lapangan. Nah, ini adalah perhitungan luas dengan cara grafis atau bujur sangkar. Ya. Jadi untuk perhitungan luasnya, misalnya luas ini digambarkan dengan sebuah garis, ya, sebuah garis. Kemudian Anda sebenarnya ini tahapan di sini ada satu hal yang harus dikoreksi ya. Ini kalau di sini tahapan terakhir adalah jumlah kotak tersebut dihitung luasnya dan dikalikan dengan skala gambar untuk mendapatkan luas ya. Ya, sebenarnya lebih mudah
kalau kita hitung luasan per gridnya, per kotaknya itu kita hitung dulu, ya. Karena seringkali kalau kita hitung luasnya, kemudian dikalikan skala, rekan-rekan akan mengalami kesalahan dalam perhitungan luas, ya. Jadi misalkan nih, suatu peta digambarkan dengan skala 1:500, misalnya area berwarna biru ini kan skala 1:500. Yang artinya 1 cm di peta itu mewakili 500 cm di lapangan. Sehingga pada setiap satu grid dengan ukuran 1 kali 1, maka 1 kali 1 ketemunya 1 cm dikalikan 500. Berarti satu grid itu ukurannya adalah 500 cm di peta ya. 500 cm persegi di peta ya, karena 500, sorry, 1 cm persegi di milimeter cube itu sama dengan 500 cm kali 500 cm di peta. Sehingga kalau kita hitung 500 kali 500 itu ketemunya adalah 250.000 cm persegi atau sama dengan 25 meter persegi. Ya, jadi kita di sini tentukan dulu ukuran per gridnya itu atau per kotaknya itu adalah sebesar 25 meter persegi. Selanjutnya, sorry, selanjutnya kita hitung ada berapa jumlah kotak yang ada di dalam eh, area ini. Kemudian kita lihat juga, di sini juga kita menerapkan asumsi nih. Misalnya kotak yang di sebelah yang saya tandain ini, itu kita anggap sebagai nilainya adalah 1. Karena dia nilainya lebih dari setengah pada area yang terpetakan. Tapi kalau yang di sebelah kanan ini, dia hitungannya adalah 0. Karena area yang terpetakan itu kurang dari setengah. Ya. Berarti sama seperti yang tadi metode trapezoidal lurus. Jadi ada perhitungan asumsinya, ya. Kalau seperti ini kan, nah, nilainya kan nggak akurat karena kita tarik garis miring ya. Sehingga untuk perhitungan menggunakan metode grafis, bujur sangkar itu juga akan menghasilkan luasan yang tidak akurat. Ya, jadi kita jumlahkan total keseluruhan kotak yang ada di dalamnya plus dengan kotak-kotak yang dianggap dalam tanda kutip sebagai satu grid. Baru dikalikan dengan ukuran satu grid di lapangan, yaitu 25 meter persegi. Misalnya nih, misalnya ketemunya adalah 100 kotak, berarti 100 kali 25 meter persegi, ketemunya adalah 2.500 meter persegi. Nah, sering sering terjadi kesalahan kalau kita hitung jumlah kotaknya, kemudian kita kalikan skalanya itu sering terjadi kesalahan. Jadi urutannya adalah kita hitung ukuran satu gridnya dikalikan dengan skala, kemudian baru dihitung berapa jumlahnya, baru hasil penjumlahan dari keseluruhan gridnya itu dikalikan dengan ukuran satu grid di lapangan. Metode yang kedua dari metode yang grafis adalah menggunakan bantuan segitiga. Daerah yang akan dihitung luasnya terlebih dahulu dibagi dalam banyak segitiga. Misalnya pada area yang sama, kita buat sebuah segitiga yang bentuknya mengikuti dari area yang ingin dihitung luasnya. Tiap sisi segitiga tersebut diberi nama sisi A, sisi B, dan sisi C. Ya. Jadi misalnya segitiga A1 itu ada sisi A, B, C. Nah, sehingga untuk luas satu segitiga, misalnya kita menghitung segitiga S1 itu diperoleh dari akar S1 kali hasil dari S1 kurangi A1 dikali dengan S1 kurangi B1 kali S1 kurangi C1. Di mana S1 ini adalah hasil dari penjumlahan keseluruhan sisi dibagi 2. Itu baru kita dapatkan A1. Yang A2 juga bagaimana? A2 juga kita tentukan mana yang disebut sebagai A kecil, B kecil, C kecil, Anda masukkan ke persamaan ini. Jadi untuk rumus segitiga ini relatif lebih
rumit karena memang kita hitung segitiga satu demi satu. Karena setiap segitiga ini memiliki parameter ABC yang berbeda-beda. Kemudian tiap-tiap segitiga tersebut dihitung luasnya, maka luasan total dari daerah tersebut adalah jumlah luas segitiga-segitiga tersebut. Jadi totalnya ya keseluruhan dari segitiga-segitiga yang Anda hitung ini akan mendapatkan luasan dari area yang digariskan warna biru. Kedua metode grafis tersebut, semakin kecil bujur sangkar atau semakin kecil segitiga yang dibuat dalam gambar, maka akan semakin teliti perhitungan luas yang dihasilkan. Sama konsepnya dengan metode trapezoidal lurus ya. Kalau dengan metode trapezoidal lurus, semakin kecil atau semakin pendek offsetnya, maka ketelitian hasil ukuran luasnya akan semakin bagus. Sama halnya metode grafis, semakin kecil ukuran gridnya atau kotaknya, atau semakin kecil ukuran segitiganya, maka kita akan mendapatkan sel akurasi ukuran luas yang lebih baik atau lebih bagus. Metode yang terakhir adalah metode mekanis. Ya, ini adalah contoh alat perhitungan luas dengan metode mekanis, yaitu planimeter. Jadi ada skala yang digunakan untuk membaca ukuran luas, kemudian satu satu jarum mengarah pada suatu titik awal mula perhitungan luas, kemudian satu jarum lagi yang dia dilengkapi dengan sebuah lensa digunakan untuk mendeliniasi wilayah atau luasan pada suatu peta analog atau peta peta cetak ya. Jadi kita konsepnya seperti mendigitasi seperti yang pernah rekan-rekan lakukan di pembelajaran kartografi ya. Jadi ini kita mendeliniasi sepanjang area pada suatu wilayah yang akan kita hitung koordinatnya. Metode mekanis ini dengan menggunakan alat bantu yang disebut planimeter. Alat ini diletakkan di atas peta atau gambar yang akan dihitung luasnya. Planimeter diplot mengikuti batas-batas daerah yang akan dihitung luasnya, dan luas daerah aktual dapat dihitung berdasarkan hasil pengukuran berdasarkan konversi tertentu ya, di mana nilainya itu kita peroleh dari skala yang ada di sini. Ketelitian peta berbanding lurus dengan besar skala gambar yang dihitung. Dan juga ketelitian atau akurasi dalam kita menghitung akurasi dalam kita melakukan deliniasi atau digitasi pada batas area yang akan kita hitung luasnya. Oke, ini ada tugas ya. Tugas ini bolehlah sekali-kali saya memberikan tugas ya ke teman-teman ya, supaya teman-teman memiliki pemahaman khusus untuk perhitungan luas. Jadi ini itu ada 4 soal ya. Jadi kalau yang NIM angka akhirnya itu ganjil, itu silakan mengerjakan yang nomor ganjil. Yang NIM-nya genap itu menggunakan atau mengerjakan soal yang berangka genap ya. Misalnya NIM-nya 1 berarti mengerjakan soal nomor 1 dan 3. Yang NIM genap mengerjakan nomor 2 dan 4. Nah, ini ada 4 soal. Yang pertama hitung luas tanah pada gambar di bawah ini. Ya, berarti ini kita menggunakan trapezoidal rules ya. Kemudian hitung luas bidang tanah pada gambar di bawah ini. Ya silakan kira-kira kita menghitung luas dengan metode apa. Kemudian berikut ini adalah sebuah poligon, hitunglah luas poligon dengan metode koordinat ya. Berarti ini ada 1, 2, 4 buah titik ya, segi 5. Ya, silakan teman-teman melakukan perhitungan luas dengan metode koordinat. Ingat, ketika teman-teman menggunakan metode koordinat, yang persamaan ini itu adalah konsep dasar bagaimana suatu persamaan akhir itu diturunkan dari hasil penjumlahan 2 trapesium besar kurangi 2 trapesium kecil, sehingga persamaan akhir yang diperlukan untuk melakukan perhitungan itu adalah ini. Jadi nanti Anda ada 1, 2, 3, 4, 5. 5 ya diakhiri dengan X5 kali Y1 min
X1 kali Y5. Nah, seperti itu untuk yang menyelesaikan kasus yang nomor 3. Kemudian yang keempat, hitunglah bangun PQRS P dengan metode koordinat dan grafis apabila diketahui data berikut ini. Nah, ini. Nah, kalau ini dibantu gambar, kalau ini langsung koordinatnya. Oke, nanti silakan dikumpulkan pada learning yang saya buat dan dikumpulkan hari Senin sebelum perkuliahan ke depan. Oke, sampai di sini kira-kira ada yang ingin didiskusikan? Tidak ada ya? Oke, kalau tidak ada seperti biasa, Pak Farhan, siapa yang ketua kelas ini ya? Farzan ya? Farzan ya? Farzan, Yuda, dan Melan, minta tolong list siapa saja yang nggak hadir hari ini ya, untuk saya absen ya, minggu ke-12. Oke, mungkin gitu aja rekan-rekan. Terima kasih atas kehadiran dan atensinya. Saya cukupkan sekian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.